Marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai susunan acara pada malam hari ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, pembacaan istighosah. Yang keempat, doa dan pengisian. Yang kelima, potong kupon. Yang keenam, penyerahan hidra mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin nahda. Yang terhormat Dewan Host Bakar Nusa Kecamatan Bumbul Sari Al-Mukarram Ustadz Rosidi, yang terhormat Rois Suriah Ranting NU Desa Sujo Kecamatan Bumbul Sari Ustadz Difai, yang kami banggakan, yang kami cintai, sahabat-sahabat Bakar Nusa PAJ bisa berkumpul bermuahajahah di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka memperingati harlah organisasi yang kita cintai, organisasi yang kita banggakan, yaitu Bakar Nusa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Bakar Nusa. Hari lahir organisasi yang sangat kita cintai dan sangat kita banggakan. Kita memperingati harlah Bakar Nusa ini adalah dalam rangka untuk senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada organisasi. Tanpa rasa cinta, tanpa rasa kebanggaan kepada organisasi, maka organisasi itu tidak akan kuat, dan kita sebagai anggota organisasi tersebut tidak mempunyai semangat. Oleh karenanya perlu Bakar Nusa itu kurang. Menjadi anggota Bakar Nusa itu harus lebih dari itu. Setelah kalian menjadi pelatih, maka mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan Bakar Nusa, khususnya yang ada di Kecamatan Bumbul Sari ini. Dan itu perlu perjuangan, dan setiap perlu perjuangan memerlukan pengorbanan, baik berupa tenaga, berupa pikiran, dan tiga semangat perjuangan itu harus ada di dalam diri kalian, harus ada dalam sanubari kalian. Sahabat-sahabat yang kami banggakan, ada tiga hal yang harus diperjuangkan di dalam Bakar Nusa ini. Yang pertama, Bakar Nusa itu adalah gerakan keagamaan. Karena Bakar Nusa ini lahir dari pesantren, tentunya membawa misi dakwah. Misi dakwahnya adalah bagaimana para pemuda-pemuda itu bisa diisi kegiatannya, kegiatan sehari-hari dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakatnya, khususnya bagi agama dan bangsanya. Karena pemuda itu apabila tidak diarahkan ke jalan yang baik, jalan yang benar, takutnya dalam proses perkembangan dia dalam menjalani kehidupan itu salah jalan, sehingga terjebak kepada pergaulan bebas, terjebak kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Oleh karenanya, karena Bakar Nusa ini gerakan keagamaan,
maka di dalamnya ada gerakan dakwah, mengajak sahabat-sahabat tidak hanya belajar silat, tidak hanya olahraga, tetapi juga ada gerakan mengajak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Pagar Nusa itu ada beberapa hal yang pokok dan yang wajib dijalankan. Yang pertama, taat atau takwa kepada Allah. Setiap sahabat Pagar Nusa ini punya kewajiban untuk menjalankan itu, takwa kepada Allah. Jangan sampai menjadi anggota Pagar Nusa tetapi tidak takwa Allah, tidak sholat, tidak puasa kalau Ramadan, atau jangan sampai menjadi anggota Pagar Nusa malah melanggar syariat Allah. Menjadi anggota Pagar Nusa kok malah maksiat kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian hal pokok yang kedua adalah sebagai anggota Pagar Nusa itu harus berbakti kepada orang tua. Ini yang selalu didengung-dengungkan atau selalu disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan sampai menjadi anggota Pagar Nusa malah durhaka kepada orang tua. Karena pintar silat, bapak ibunya ditendang, ditunjuk, ditinju karena beda pendapat atau karena keinginannya tidak dituruti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hal pokok yang ketiga, berbakti atau khidmat kepada guru. Kita di Pagar Nusa ada guru yang melatih fisik kita, harus kita hormati walaupun usianya lebih muda atau setara, apalagi usianya lebih senior. Harus kita hormati sebagai guru yang telah mewariskan ilmu secara fisik. Kemudian di Pagar Nusa juga ada guru yang mewariskan ilmu secara batin melalui doa dan ijazah. Harus kita sambung rohani kita dengan beliau, harus kita hormati karena di dalam diri kita ada ilmu beliau yang mengalir, supaya keberkahan barokahnya ada langgeng di dalam diri kita. Juga ada guru-guru yang memberikan mauidhah, nasihat, pemahaman agama, mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah, mengajarkan kita bagaimana mensikapi kehidupan ini dengan benar. Guru-guru yang telah membimbing kita secara lahir dan batin itu semua harus kita hormati dan kita harus khidmat kepada mereka supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari mereka. Ini adalah tugas pokok kita sebagai Pagar Nusa, karena Pagar Nusa adalah gerakan keagamaan. Kemudian yang kedua, Pagar Nusa itu adalah gerakan olahraga, keolahragaan. Tetapi yang membedakan dengan yang lain, gerakan keolahragaan di Pagar Nusa itu berdasarkan atau bersumber dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengenal di dalam Pagar Nusa ada istilah la ghaliba illa, tidak ada kemenangan kecuali atas izin atau pertolongan Allah. Artinya ketika kita berkompetisi, ketika kita berlomba, ketika kita bertanding di dalam event-event keolahragaan, apabila kita menang, itu semata-mata adalah karena pertolongan Allah. Ini inti dari tauhid, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah, karena izin dari Allah, karena pertolongan Allah. Sehingga menjadikan kita menjadi orang yang tidak adigung-adiguna, orang yang tidak sombong, orang yang tidak jumawa, orang yang tidak sok-sokan. Kemudian menjadikan kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, orang yang tawadhu. Dalam olahraga itu juga harus ada sifat seperti itu. Ada sifat tawadhu, rendah hati. Ya, walaupun hebat, walaupun menang, jangan merendahkan.
orang lain. Kalau menang itu bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Baganusa jadi gerakan di dalam Baganusa itu adalah gerakan, namanya gerakan keolahragaan yang kita perjuangkan. Kemudian yang ketiga ada gerakan keindonesiaan. Artinya kita berlatih di Baganusa ini adalah dalam rangka merekatkan NKRI, kemudian juga menjaga NKRI. Kita tidak dilatih untuk fanatisme organisasi, tidak diajari untuk fanatisme organisasi yang berlebihan, tapi kita diajari untuk bagaimana kita menjaga NKRI ini dengan cara menganggap semua yang ada di NKRI adalah saudara kita. Jadi jangan sampai kalau beda baju, beda aliran, beda aliran pencaknya, beda organisasi pencaknya, bahkan beda-beda yang lain, beda suku, beda agama, ya, itu semua tetap dalam satu bingkai NKRI. Jadi gerakan keindonesiaan ini tidak akan membuat kita tersekat-sekat, tapi akan menyatukan kita yang berbeda-beda menjadi satu. Negara kita diganggu, dirongrong oleh bangsa-bangsa luar atau orang-orang yang ingin memecah belah negara kita. Fungsi itu ada pada kita sebagai pesilat, yaitu membentengi negara kita. Ini yang harus ini yang kita harus perjuangkan di Baganusa. Siap? Siap. Sanggup? Sanggup. Kita tunjukkan kita adalah pesilat yang cerdas, santun, bukan yang urakan, bukan yang anarkis. Ya, kalau seperti itu apa ya? Kampungan, gak berada. Ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa Baganusa ini bukan organisasi massa, banyak anggota dirungkut, tapi di Baganusa ini adalah organisasi kader. Oleh karenanya di dalam Baganusa harus banyak pelatihan. Bukan berarti setelah jadi pelatih stop, tidak. Setelah jadi pelatih itu harus upgrade selalu kemampuannya. Kan ini kader, baik secara keatletan atau secara materi-materi, penguasaan materi-materi jurus-jurus sebaik lahir maupun batin, juga di bidang keorganisasian, bagaimana anggota Baganusa juga paham berorganisasi yang baik, ya, paham mengelola organisasi. Oleh karenanya ke depan saya sudah menyampaikan kepada wakil ketua, kepada sekretaris untuk mengagendakan kegiatan setiap bulannya. Jadi harus jelas kegiatan bulanannya. Ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bertambahnya usia Baganusa ini yang sudah ke-35 menjadikan kita anggota Baganusa ini semakin berkualitas, dan mudah-mudahan Baganusa ke depan semakin jaya. Amin. Khususnya di Kecamatan Mumbulsari. Cukup dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.